Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hikmah puasa adalah agar manusia tidak mudah menuruti instruksi setan. Kenapa ada istilah tidak mudah mengikuti instruksi setan? Sebab junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya setan itu berjalan masuk mengalir ke dalam tubuh kita manusia itu lewat aliran darah dalam tubuh kita. Maka Nabi bersabda, fadayyi'u majariyahu, maka persempitlah jalan setan masuk ke dalam tubuh kita itu bil ju'i wal 'atasi, dengan cara manusia dilaparkan dan dihauskan. Manusia dalam keadaan lapar dan haus itu akan mampu menjadi makhluk yang bisa imsak, bisa menahan diri. Sebab apa? Energinya habis. Maka puasa as-shaumu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa adalah al-imsak. Imsak itu artinya ngeker, ngempet, menahan diri. Puasa secara bahasa adalah al-imsak atau menahan diri. Proses ini penting ada pada diri manusia agar manusia menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia itu kalau tidak ditahan, ini bisa, kalau baik itu manusia bisa melebihi malaikat. Tapi kalau sudah jahat-jahatnya bisa melebihi iblis. Wong nek kadung apik itu bisa ngumpuli malaikat, tapi kadung elek ya bisa ngumpuli iblis elek. Halo. Maka yakinlah sekecil apapun orang itu kalau berpuasa, prosentasenya pasti akan meningkat derajat ketakwaannya. Mungkin yang paling kecil yang cuma 1 derajat. Ya, etok-etok puasa itu sudah berpahala, etok-etok kepadanya. Apalagi kalau puasa beneran Pak Irwan. Jadi pura-pura puasa saja, gayanya sekolah mas. Mas banget kompatin, jadi sarapan mau gitu. Yang mungkin sini tidak terjadi di kantor Bea Cukai. Ini saya ngomong sono pegawai Amerika, maksudnya mereka sopan. Ya, jadi hebat sekali ya hikmah puasa. Maka saya tak menyampaikan tentang puasa yang kita kerjakan itu senantiasa lebih baik, meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Jadi makanya ada istilah yang benefit puasa no jospa. Nah, puasa itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui agar kita itu harus mengetahui mulai dari apa? Pertama adalah farduhu atau fardunya puasa. Kemudian sunanuhu. Setelah mengetahui fardu-fardunya puasa, penting juga mengetahui sunnah-sunnahnya puasa. Kemudian yang ketiga adalah wa masnunatuhu, hal-hal yang disunahkan selama kita berpuasa. Aduh, pada soleh-soleh banget, jalan suaranya anteng banget. Tapi kalau ditakoni semakin anteng semakin dalam. Semakin nah, kalau 2 hal ini dikerjakan. Pertama, yang namanya mengetahui namanya fardu shaum. Fardunya puasa itu hanya 2. Apa itu? Pertama adalah al-imsak. Pertama adalah niyatul lailah. Jadi puasa kita sah itu pertama kalau kita berniat puasa setiap malam sebelum terbit fajar. Niyatu lailan, niat puasa setiap malam. Ini yang untuk membedakan
antara puasa fardu dan puasa sunnah. Karena Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak niat puasa pada malam hari sebelum datangnya fajar, maka puasanya tidak sah. Maka kenapa? Di sebagian tempat-tempat ibadah yang berakhiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU, masjid tengok NU kan, itu selalu kemudian ada di bimbing setelah tarawih, yuk kita niat puasa untuk besok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu untuk menuntun hati. Hati menkon untuk menuntut aku besok niat puasa, maka dia dilafalkan dulu. Dilafalkan nawaitu shaumautin an ada ifardhi Ramadan hadis sanati. Karena ya dia tempatnya ada hati harus dituntut. Bagi yang tidak tahu bocil-bocil yuk niat puasa, nggak esok niat puasa. Orang tua zaman dulu itu cerewet kalau kaitan dengan ibadah. Jadi kalau udah sahur, wanita urung niat, pakai kencok orang niat juga sah puasane. Orang dulu, kalau zaman sekarang sutil ngebur negara, orang tuanya juga nggak tahu kalau niat itu wajib. Halo. Nah itu pertama. Jadi harus niat. Kalau tidak niat, puasanya rasa. Tapi kalau puasa sunnah dengan niat jam 8, jam 9, ini senang apa ya? Nyurah. Lalu menguras sahur, langsung puasa boleh. Tapi kalau puasa wajib harus dari maghrib. Puasa yang kedua setelah adalah amanah ini yang sengaja mufti apa bisa membatalkan puasa. Jadi kalau sudah sebelum niat, kenapa kemudian niat puasa itu berbeda dengan niat sholat? Sholat itu adalah muktaman bifiri. Kalau puasa itu berbeda dengan pembacaan takbir Allah. Misalnya hati kemudian aku niat sholat duhur ini gitu. Tapi kalau puasa tidak bisa barengan dengan fajar. Kalau fajar banyak yang puasanya nggak sah. Sebab harus menentukan yang kita sampaikan sama-sama yang lain bisa berbeda karena urung, karena besar komat, karena bene aja. Jam itu kadang-kadang dia berbeda. Kalau puasa saja bisa ya sedikit sekali berbeda. Tapi kalau di luar puasa, jam kita kalau bisa beda di rumah jam berapa, di kamar jam berapa, di dapur jam berapa, di ruang belakang jam berapa, ini betul. Maka kalau puasa itu ya diniatkan ini harus berbarengan dengan fajar karena susahnya membarengi datangnya fajar. Kedua adalah imsak. Jadi kalau sudah niat maka tidak melakukan apapun yang membatalkan puasa, maka hukumnya puasanya sah. Tidak makan, tidak minum, ya, yang tidak membatalkan apapun. Banyak. Itu perdunya puasa. Yang kedua, dalam puasa itu kita juga mengenal sunnah nusom, sunnahnya puasa. Sunnahnya puasa itu dua saja yang perlu diketahui. Perdunya yang loro baik, siji niat setiap malam. Nomor loro adalah tidak melakukan apapun yang bisa membatalkan puasa. Sunnahnya puasanya ada dua. Pertama adalah buka. Buka itu dianjurkan takjilul fitrah, mempercepat buka. Mempercepat buka bukan berarti kayak pada subuh terus kalau sarapan, dia kan sunnah sopan nih. Mempercepat buka duhuran gaya puasa. Mempercepat buka. Artinya mempercepat buka, begitu datang maghrib langsung jel langsung datang. Nah, aku nanti nunggu tarawih aja lah. Malah nggak bagus. Sunnahnya begitu maghrib langsung membatalkan puasa. Kemudian berdoa setelah buka.
Donganya itu adalah setelah buka. Jadi doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki atau itu disunahkan dibaca setelah buka. Nah kalau mau buka itu apa? Ya doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi kadang-kadang kita sudah termakan dari kecil itu sudah mindsetnya terbangun pokoknya kayak doa buka puasa Allahumma laka sumtu. Padahal itu kalau dalam kaidah ilmu nahwu itu Allahumma wahai Tuhan laka karena engkaulah sumtu kami sudah berpuasa. Sumtu itu fi'il madhi. Allahumma dugusdalo laka krono panjenengan sumtu sampun puasaku wawabika lan dateng panjenengan aman tu sampun iman dateng kula wa ngala rizki kalan ing atase rezekine panjenengan after tu sampun buka kula. Jadi ya atas rezekiku kami sudah berbuka. Jadi sudah berbuka. Lah kita belum makan apa-apa sudah berbuka. Ini kadang-kadang yang terjadi dibaca sebelum. Uliah orang ya uli daripada orang maca doa. Sebab kalau sudah kenyang biasanya lupa. Ekis balik biasanya kelalen. Asal balik ya alhamdulillah balik untuk likmar itu gurih banget Pak Reza asali. Nah iya kok. Jadi mar itu mar ingok ya, mari kita duduk, mari kita ngopi bukul terus. Belayang itu langsung boleh melayang anak-anak. Apa di puasa nih? Jangan duduk benak ya. Kalau lapar banget itu jalan solo pakai kurma. Sunnah puasa yang kedua adalah takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka dipercepat, kalau sahur itu diakhirkan. Mengakhirkan sahur artinya, jadi kita sebelumnya bahasa kata orang Jawa mindah sarapan lah. Jadi kalau di luar, jadi kalau jadi hari biasa kita itu ya sahur itu kita sarapan di pukul 7, pukul 6 atau pukul 8 ini sahurnya lebih ya mandat dikasih sebelum subuh. Sekarang itu subuh itu pukul 4.33. Nah setengah papat sih biasa udah dulu batang bandul mungkin itu ya lutut sih ya masuk lutut jelek banget tuh. Iya. Nah kemudian sahur itu ada waktunya. Kapan waktunya? Wa waktuhu min nisfil laili. Jadi terhitung sahur itu kalau itu dilakukan setelah jam 12. Jadi kalau masih jam 11 malam, setengah 12 belum masuk pada kategori ibadah sahur. Jadi habis terawih ngobrol nih jam 11 kok sahur sekalian nih, mau nanti kerainan nih sama istrinya. Itu belum masuk waktu sahur. Waktu sahur dimulai setelah jam 12. Tapi disunahkan diakhirkan. Hanya diakhirkan itu kalau subuh setengah 5 berarti jam setengah 4 setengah atau jam 4. Nah, di antara perbedaan hari biasa dan hari-hari Ramadan itu, kalau pada bulan Ramadan ada namanya waktu imsak. Waktu imsak. Kadang-kadang kita jangan sampai terjebak atau salah paham memaknainya. Kenapa kemudian hanya pada bulan Ramadan ada waktu imsak? Sebab kalau imsak itu tidak dicatat atau kemudian tidak ada waktu imsak, banyak orang yang puasanya batal. Maka kalau tadi saya katakan bahwa as-shaumul hotan al-imsak, puasa itu secara bahasa adalah proses penahanan diri. Jadi nyempet kayak imsak. Tapi yang dimaksud dalam imsak ketika Ramadan itu adalah waktu di mana kemudian jam umat itu udah berhenti. Kamu berhenti makan, berhenti minum, udah setelah ini kamu kemudian bersihkan diri. Mau mandi, mau cuci, mau sikatan, mau apa. Semua begitu nanti subuh, nanti kemudian kondisi tubuh kita sudah bersih. Sekarang nggak ada waktu imsak, banyak sih batang loh. Contoh, ya
orang imsak-imsakan begitu lagi mangan tam-tam gelek-gelek ya pas pakai terakhir Allah Akbar. Oh itu banyak itu dilek bakar wis santan diletek naik siapa bekasnya enak buri-buri ya. Betul? Jadi imsak yang dimaksud pada bulan Ramadan itu adalah proses kemudian pembelajaran bagi kita umat atau anak-anak kita imsak. Imsak, tahan, yuk ditahan, jangan makan lagi, jangan. Tapi kalau seandainya kebablasan, contoh bablasan kayak gini, tahu-tahu orang itu bangun-bangun ya habis imsak. Tunggu banget nanti tunggu tangan lagi imsak patur harus patur karena gue sipu ngajak ngobrol baik kan imsak ya gue belakang malah geger kok. Nah bagi yang tahu sesungguhnya waktu antara imsak sampai datang subuh itu kurang lebih sekitar 10 menit. Maka imsaknya itu di sekitar pukul 4:22 atau 23 karena di 33 masuk subuh. Jadi kalau kemudian terpaksa darurat banget yang terpaksa bangun sudah imsak, boleh nggak minum? Boleh. Tapi jangan rebus air 1 panci. Ya silakan imsakan subuh. Pokoknya minum aja geleget kayak gitu. Anggap saja kalau dari imsak ke subuh itu 10 menit, gunakan 5 menit. Mana sih berdek? Teman-teman pernah nggak? Jangan tahu. Jadi kalau gelenya kalau lihat gue berangas banget daripada kita kalau sama, ya pernah kayak gitu. Jadi bukan saatnya pada waktu itu kita malah berdebat. Tetapi kemudian kalau kalau yang nggak tahu kan malah geger, malah nangis. Ini orang sahur, padahal sahur itu sahur ya mau mulai puasa nanti kalau udah siang ya lapar, nggak sahur juga lapar. Maka kenapa kemudian dianjurkan sahur? Sunnah sahur dikatakan wafis sahuri akluhu barokah. Dan di dalam makan sahur itu ada nilai kebaikan, nilai keberkahan. Sebab memulai puasa dengan yakin, dengan matang, tidak dengan lebay. Kalau teman kau temu perainan kau sahur kok, padahal jadinya ya sahur yang lemes, orang sahur yang lemes. Cuma kalau sahur lebih matang, tidak. Izin bos, energi gunanya. Tolong sahur anak turu yes. Jadi ya sahur juga lemes orang puasa. Nah itu diantara sunnah-sunnahnya puasa. Pertama adalah takjil fitrah, mempercepat buka begitu sudah masuk waktunya, kemudian mengakhirkan sahur karena akan mulai puasa keadaan. Kemudian apa yang disunahkan kita berpuasa adalah sama berpuasa kita diajarkan memperbaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan dan semua kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur, kitab Al-Quran itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan pada malam Ramadan. Kemudian itu namanya Suhufu Ibrahim. Suhufu Ibrahim bukan Zabur. Suhufu Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Kemudian Kitab Zabur diturunkan lisittin min Ramadan pada tanggal 6 Ramadan. Jadi semua kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Tanggalnya yang berbeda-beda. Makanya kemudian Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran. Ya, Ramadan sebagai syahrul Quran sebab di dalamnya itu kita dianjurkan membaca Al-Quran. Halo. Ya, kalau orang zaman dulu itu di dalam kitab
minahul fikriyah. Orang zaman dulu itu bisa khatam 1 dan 30 kali di sehari khatam lah. Kita boro-boro 1 hari khatam, kita 2 juz saja itu baru masuk juz malam sama juz jambu. Teresnya bukan teres Al-Quran tapi teres Sunda. Nah, ibu suku duit orang yang orang bisa pasir itu namanya deres, tapi deres Sunda. Ini jam siji kok kurang ya. Halo Pak Irwan, coba ya, orang itu kalau sudah puasa ya penurut, makanya kata gitu sama. Iya. Inilah yang menjadikan setan itu gak berdaya. Ini baru hari keempat loh. Nanti kalau sudah hari berikutnya, nah sudah 10 hari, setan lebih lepas lagi. Setan sudah gak berdaya untuk mengarahkan manusia. Oke. Kemudian di samping kemudian iksaru tilawatil Quran was shadaqah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak shadaqah. Wa tahajjud, termasuk sholat tahajud boleh nggak boleh, yang penting jangan sholat witir lagi. Bagaimana kalau mulainya terjadi karena bateramenya orang witir mau begitu bisa jauh nih. Tapi kalau memang kemudian bisa, ya kadang-kadang lo peraitan, tapi kapan witir kan? Witir ora, sholat tahajud ora, kebablasan, simpan jelek, orang puasa kan jelek man. Jadi mau dimulai mudah. Kenapa kemudian boleh? Yang tidak boleh adalah witir 2 kali pada 1 malam. La witroni fil laili, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi witir itu kan apa? Seperti itu artinya ganjil. Jadi kalau habis terawih kita witir 3, nanti malam ya habis kita tahajud lagi witir lagi 3 kali itu kan jadinya kan 6. Jadi nggak witir. Witir itu artinya ganjil. Ya wal fajri wa ya walayalin asri wal watar. Iya. Wal watar itu syaf'un itu artinya ganap, witr artinya ganjil. Ya gitu. Kenapa kemudian penting? Sebab ibadah sunnah pada Ramadan yang kita kerjakan itu kaman ada fardhatan fi masiwahu, pahalanya seperti masa ibadah fardu di luar Ramadan. Jadi eman banget kalau tidak ditambah. Nah, termasuk iktikafun, termasuk iktikaf lasiaman fi ashril awakhir, lebih pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian wa ihsanun ilal aqaribi, ya, termasuk memperbaiki hubungan dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga, termasuk kemudian menambah uang belanja. Dan iya uang belanja semuanya gede dan cepat. Itu diantara anjuran-anjuran selama kita berpuasa, baik kita melakukan adalah membaca Al-Quran, sedekah, iktikaf, kemudian berbuat baik terhadap keluarga. Kemudian ada halnya kemudian dikatakan wa yundabu lis-shaimi ayyafa nafsahu anis syahawatil mustahati. Dianjurkan orang yang berpuasa untuk hindari hal yang diinginkan. Sebetulnya boleh, tapi itu lebih baik. Al-masmu'at wal mubsirat wal malmusat, mulai dari unsur pendengaran, kemudian penglihatan dan persentuhan. Maka kalau sudah puasa, yang punya yang di rumah ada punya istri, boleh kalian lendon uli tapi kadang-kadang cok repot. Patun yang lendon kan wong lanang karo bramakan kan rubes.
Halo, ya kalau nggak puasa nggak apa-apa. Kalau sudah tua sih aman. Dan kalau sinom kan seterusnya sih mandan gede, jadi bisa leder. Setannya pinter kok temenan. Wal masmungat boleh nggak dengar musik boleh. Tapi kalau kemudian kalau bisa yang musik-musik yang religi, yang syariah, jangan yang syariah. Puasa sendiri. Mau kenal lagunya, cupe pak kepala aku belah duren itu asik banget itu. Belah duren di malam hari paling enak sekali dibelah kalau apa ya kayak kan tulisnya lengkap. Ada di puasa ya Allah. Wal mubsirat termasuk menjaga pandangan. Jadi pendengaran, pandangan, kemudian apa namanya? Kalau yang biasa mencium fake inhaler itu, nah serapat sebut itu dihindari, karena kan dia, ini rokok, ini gitu sopan nih, jadi jangan itu dihindari. Bagaimana kalau kemudian? Nah, sebab apa? Ada yang bisa. Kalau nanti kemudian sampai pada masuk tahapan kepengin banget, itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Dia mau membayangkan namanya terbayang kelezatannya. Iklannya kayak gue. Ya. Itu kan apa Pak? Iya jadi kayak buat saya ini kan lucu. Menurut dulu lagi ya jangan buat nanti sore lah. Aduh, menjadi gue orang maning nangkono jambu ya cakul paning. Buat nanti ya Pak ya. Enak ini gitu. Bahkan ibu kalau sudah lapar banget ya lihat itu saja mama lekung kayak orang marjan nih. Sopan halusinasi sih. Dan haus banget. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita semakin baik. Menjadi pribadi-pribadi mukmin, pribadi-pribadi muslim yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan mana yang wajib ketika kita berpuasa dan dimulai fardu-fardunya puasa, mana sunnah-sunnah puasa, mana lain-lain yang tidak harus, tapi kalau kita kerjakan itu akan meningkatkan nilai pahala ibadah puasa kita. Dan yakinlah dengan puasa dan amalia selama Ramadan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun. Allahumma amin ya rabbal alamin.